Video game tidak dimulai dari komputer. Ia dimulai lewat koin yang jatuh ke mesin, lampu arcade yang menyala di pojok ruangan, tombol yang ditekan berkali-kali, dan orang-orang yang kalah. Tapi tetap penasaran untuk mencoba sekali lagi. Jauh sebelum PlayStation, Nintendo Switch, GTA, FIFA, NBA 2K, Mobile Legends, Minecraft, sampai Pokemon dikenal, video game lahir dari satu pertanyaan sederhana. Kalau manusia kalah, apa yang bikin dia mau coba lagi? Dan dari pertanyaan kecil itu lahir salah satu industri hiburan terbesar di dunia. Karena sejarah video game itu bukan cuma sejarah teknologi. Ini sejarah tentang orang-orang yang nekat, tentang mesin yang awalnya diremehkan sebagai mainan lalu berubah jadi bisnis raksasa. Industri ini pernah meledak, pernah hancur, pernah dianggap mati. Atari sempat jadi raja, Nintendo membangkitkannya lagi. Sega datang dengan perlawanan yang lebih agresif. Dan Sony yang awalnya bukan pemain utama masuk dari luar, lalu membawa video game ke tengah-tengah budaya mainstream. Tapi sebelum semua nama besar itu muncul, kita harus mundur ke tempat yang nostalgia, ke masa ketika game belum hidup di layar komputer, melainkan di sebuah mesin dengan bunyi-bunyi koin dan bola besi kecil bernama pinball. Sebelum video game punya layar, dunia hiburan sudah lebih dulu hidup lebih lewat mesin-mesin koin. Di bar, di studio toko, ada orang datang, memasukkan ruang receh, lalu bermain sebentar. Pinball memantungkan bola besi, jukebox mengisi ruangan dengan musik, dan dari mesin-mesin sederhana itu lahir satu kebiasaan baru. Hiburan cepat, murah, dan bikin orang ingin mencoba lagi. Dan ini penting karena teknologi baru jarang benar-benar muncul dari ruang kosong. Mobil dulu bisa dipahami oleh orang karena disebut kereta tanpa kuda. Video game juga begitu. Video game bisa diterima karena orang sudah punya kebiasaan lama. Memasukkan koin, main sebentar, kalah, penasaran, coba lagi. Pinball punya pola itu. Kalau gagal rasanya bukan ya udah selesai. Rasanya justru tadi hampir. Sekali lagi deh, disitulah akar inti dari sebuah game. Teknologi dan psikologi manusia memberi alasan. Teknologi dan psikologi manusia memberi alasan. Manusia memang gampang tertarik pada tantangan pendek. Ada skor yang bisa dikejar. Industri arcade memahami pola itu. Industri dingdong lah ya memahami pola itu. Jauh sebelum video game benar-benar lahir. Makanya ketika layar masuk ke mesin hiburan, orang gak nolak. Dari eksperimen kampus ke Pong. Sebelum Pong, ada beberapa orang yang telah mencoba membuat permainan interaktif. Ada ilmuwan yang membuat game tenis sederhana bernama Oscilloscope. Ada mahasiswa MIT yang membuat Space War. Nah, Space War ini penting. Bayangin ya, tahun 1960-an, komputer masih besar, mahal, dan bukan barang rumah. Lalu ada orang-orang di kampus yang memakai komputer bukan cuma untuk hitung-hitungan serius, tapi untuk bermain. Mereka membuat pesawat luar angkasa kecil yang saling menembak. Secara ide, ini gila, ini masa depan. Tapi problemnya cuma satu, belum bisa dijual ke publik luas. Karena komputer waktu itu bukan barang yang ada di rumah. Disinilah muncul Mr. Nolan. Mr. Nolan melihat Space War dan berpikir, game seperti ini bisa nggak dijadikan mesin dingdong? Lalu lahirlah Computer Space. Secara sejarah, ini penting. Tapi secara pasar belum tentu meledak. Kenapa? Karena terlalu rumit. Orang di bar tidak mau membaca instruksi panjang. Game yang bagus bukan cuma game yang canggih. Game yang bagus adalah game yang tepat untuk pemainnya. Lalu datanglah Pong dari Atari. Pong ini simple banget. Ada bola, ada pedal, jangan sampai lewat. And that's it. Pong dites di sebuah bar dan mesin itu sempat dikira rusak. Tapi waktu dibuka, problemnya bukan mesinnya yang rusak, bukan gagal, problemnya kotak koinnya terlalu penuh. Setelah Atari Pong meledak, banyak perusahaan yang membuat tiruannya. Ini selalu terjadi dalam industri baru. Begitu satu format terbukti menghasilkan uang, orang lain langsung ikut. Di titik ini, Atari tidak lagi berurusan dengan ide gila dan mesin baru. Mereka mulai dikejar copycat. Ditekan oleh distributor, ditarik oleh permintaan pasar yang semakin besar. Perusahaan kecil yang dulunya hidup dari eksperimen sekarang harus belajar menjadi raksasa. Lalu Atari membawa game ke rumah lewat Home-Pong. Ini jadi sebuah perubahan besar. Karena sebelumnya game adalah hiburan publik. Setelah itu konsep cartridge muncul. Dan ini penting banget karena kalau konsol cuma punya satu game dan umur yang terbatas, tapi kalau game bisa diganti, maka mesin yang sama bisa terus hidup. Hari ini main game perang, besok main game racing, minggu depan main petualangan. Dari sinilah lahir konsep platform. Video game industry, things began to change. Play them for fun, but invest in them at your own risk.
Di Atari, para programmer mulai merasa tidak dihargai. Mereka membuat game tapi nama mereka tidak ditampilkan. Mereka menciptakan pengalaman yang membuat orang membeli cartridge, tapi mereka bekerja seperti anonim. Salah satu programmer bernama Warren Robinet menyembunyikan namanya di game adventure. Itu yang kemudian dikenal sebagai Easter egg. Hari ini Easter egg terasa seperti rahasia yang lucu. Tapi awalnya itu adalah sebuah protes. Dari konflik ini lahirlah Activision, publisher third party besar pertama, dan ini mengubah industrinya. Karena sekarang pembuat game tidak harus selamanya tunduk kepada pemilik mesin. Mereka bisa menjadi perusahaan sendiri. Golden Age, Pac-Man, Donkey Kong, dan karakter game. Masuk akhir 1970 dan awal 1980-an. Arcade atau dingdong masuk ke masa emas. Game tidak lagi cuma dalam satu bentuk. Game mulai berevolusi. Tapi seperti banyak industri yang tumbuh terlalu cepat, video game juga mengalami fase gelap. Awal 1980-an, pasarnya mulai terlalu ramai. Industri ini mulai kehilangan kendali. Konsol datang dari mana-mana, rak toko tuh dipenuhi sama cartridge, kualitas game makin gak jelas, dan perusahaan-perusahaan baru masuk dengan satu pikiran sederhana. Video game lagi panas, berarti bisa untung. Salah satu simbol besarnya adalah game E.T. untuk Atari 2600. Game ini dibuat terburu-buru, ekspektasinya besar, license-nya besar, tapi hasilnya mengecewakan banyak orang. Akhirnya ada satu kejadian di mana game E.T. dikubur di satu gurun di Amerika. Industri yang tadinya terlihat seperti masa depan, tiba-tiba seperti gelembung yang telah pecah. Ini adalah namanya crash. Industrinya sempat mati, tapi yang mati bukan keinginan bermain. Dari reruntuhan itu muncul pemain baru yang akan membangun ulang semuanya. Nintendo. Saat pasar Amerika trauma dengan video game, Nintendo datang dengan strategi cerdas. Mereka tidak sekedar berkata, ini konsol video game baru. Karena kata video game sendiri problematik. Retailer pada takut untuk ngejualnya. Makanya Nintendo mengemas produknya sebagai Nintendo Entertainment System atau NES. Desainnya dibuat lebih seperti perangkat elektronik rumah. Ada ROB, robot kecil, agar terlihat seperti mainan teknologi baru. Ada kontrol kualitas, ada sistem lisensi, ada seal of quality, lalu datang Super Mario Bros. Levelnya rap, kontrolnya enak, musiknya nempel. Dunianya terasa luas, banyak rahasia di mana-mana, dan setiap kali mati, pemain merasa, gue bisa lebih baik. Nintendo membangun kerajaannya dari sana. Mario, Zelda, Metroid, Game Boy, Tetris, sekali lagi pola yang sama. Main gagal penasaran, ulangi lagi. Khususnya Tetris. Sega melawan Nintendo, tapi tidak ada kerajaan yang dibiarkan nyaman selamanya. Dan ketika satu brand terlalu dominan, selalu ada ruang untuk penantang. Ini sekitar tahun 1990-an. Menantanglah Sega. 16-bit arcade action. Arcade hits. What Nintendo? Sega sadar mereka tidak bisa mengalahkan Nintendo dengan menjadi Nintendo kedua. Mereka harus menjadi kebalikannya. Kalau Nintendo terasa aman, ramah rumah, dan family friendly, Sega harus terasa cepat, lebih punya attitude. Lalu lahirlah Sonic. Sonic bukan cuma maskot, Sonic adalah pernyataan perang. Mario itu tukang ledeng yang ramah, Sonic itu landak biru yang cepat, sinis, dan bahkan kalau pemainnya diam, dia seperti tidak sabar. Perang Sega versus Nintendo akhirnya bukan cuma perang hardware 16-bit versus 8-bit. Itu perang masa kecil satu generasi. Dan para pemain memilih kubu. Datanglah era 3D, CD-ROM, PlayStation, Nintendo 64. Di sini peta industri berubah lagi. Sega mulai tersandung karena strategi hardware yang membingungkan. Nintendo masih kuat tetapi memakai cartridge. Sementara Sony datang dengan PlayStation dan membawa pendekatan baru. Sony memahami developer, CD-ROM memberi ruang lebih besar, biaya produksi lebih murah, musiknya bisa jadi lebih bagus, cutscene-nya bisa jadi lebih panjang, cerita bisa lebih sinematik. PlayStation terasa seperti hiburan untuk remaja dan dewasa muda. Lalu game seperti Final Fantasy 7 muncul. Game menjadi mainstream. Lalu ada Dreamcast, PS2, Xbox, dan industri game ada di era baru. Sejak awal, sejarah video game selalu bergerak dalam siklus yang mirip. Ada ide baru, pasarnya meledak, peniru bermunculan, kualitasnya menurun, lalu industri dipaksa berubah. Pong mengawali ledakan arcade. Atari pernah menjadi raja.
Nintendo membangkitkan industri, Sega menantang, Sony membawa game ke arus utama. Dan setelah itu, permain baru terus datang. Teknologinya berubah berkali-kali, dari koin, cartridge, CD, 3D, online, sampai mobile. Video game tidak dimulai dari komputer, ia dimulai dari koin, mesin, dan manusia yang penasaran untuk mencoba sekali lagi. Dan mungkin sampai sekarang alasan kita masih main game ya sama. Bukan cuman karena grafiknya bagus, tapi karena di dalam hati kita masih punya suara kecil yang bilang sekali lagi. Dan sebenarnya cerita ini baru sampai salah satu titik awal industri modern. Kita baru sampai di era PlayStation 1 dan PlayStation 2. Tapi setelah itu sejarah game belum berhenti. Jadi kalau kamu mau cerita ini dilanjutin ke era modern, dari PC gaming, warnet, PlayStation 3, 4, 5, rental, GTA, Dota, Point Blank, Steam, Mobile Legends, sampai konsol war zaman sekarang, komen aja. Lanjut era modern.